Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia, tips mengatasi tanaman hias gantung yang daunnya mengering. Nah, buat teman-teman nih, para pencinta tanaman hias gantung nih, terutama yang mengalami kendala dalam cara penanamannya atau perawatannya, karena biasanya daun-daunnya itu mengering atau sebagian batang tanaman juga mengering. Nah, di video kali ini saya akan berusaha untuk memberikan tipsnya agar tanaman kita di rumah, tanaman hias gantungnya itu tidak mudah mengering guys. Dan yang sudah mengalami daun-daunnya mengering, gimana sih cara mengatasinya? Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengulasnya ya, yaitu dari penyebabnya dan juga untuk solusi jitunya. Nah, makanya jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai selesai guys agar tahu cara tips dalam mengatasinya, oke? Nah, seperti ini punya saya ini guys. Di depan saya ini ada tanaman hias punya saya, yaitu tanaman hias janda merana. Kalau orang kita sih bilang ini adalah tanaman janda merana, tapi kalau untuk nama ilmiahnya adalah Dischidia geri. Nah, teman-teman bisa searching aja ya di Google, Dischidia geri itu seperti apa, dan jenisnya juga banyak ya. Nah, kebetulan tanaman hias punya saya ini cukup subur ya, dan panjang sekali. Nah, lihat, teman-teman bisa ngeliat ke bawah ya. Nah, itu dia, itu kurang lebih panjangnya sudah 3 jengkal lebih guys. Buat temen nih yang suka mengalami kendala daun-daunnya mengering nih, karena berbagai jenis untuk tanaman hias gantung itu banyak macamnya ya. Ada Dischidia geri seperti saya ini, lalu ada sirih gading, lalu ada juga tanaman hias gantung bludru, banyak lagi jenis-jenis yang lainnya. Nah, punya saya ini depannya ini kelihatan subur ya. Nah, ini dia, hijau semua ya, tidak ada yang mengering. Tapi untuk bagian belakangnya ini ada bagian mengering guys. Nah, lihat, kita putar ya. Nah, ini dia guys, bagian ada yang mengering seperti ini. Apakah teman-teman pernah mengalaminya? Apabila teman-teman pernah mengalaminya seperti ini, untuk separuh daunnya berwarna kuning atau mengering seperti ini, dan sebagian lagi masih subur. Nah, saya akan jelaskan apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, penyebab daun mengering pada tanaman hias gantung, entah itu Dischidia geri ataupun yang lainnya, ini ada beberapa hal penyebabnya guys. Nah, salah satunya yang pertama adalah kekurangan air. Nah, tanaman hias gantung itu rata-rata biasanya kalau kita rawat di rumah adalah tanaman hias jenis yang outdoor ya, atau terkena sinar matahari langsung. Nah, itu biasanya kalau terkena sinar matahari langsung kita harus sering menyiramnya guys, yaitu berapa kali? Yaitu seminimal sehari sekali ya, karena termasuk dalam kategori tanaman hias outdoor terkena sinar matahari langsung, maka kita harus menyiramnya setiap hari guys. Bisa pagi dan sore 2 kali, atau minimal ya, paling minimal itu adalah sehari sekali. Nah, cara penyiraman untuk tanaman hias gantung itu juga ada caranya ya, ada tekniknya, yaitu seperti apa? Nah, ini saya akan kasih contoh, yaitu dalam menyiram tanaman hias gantung itu kita harus menyiram semua bagian dari media tanamnya guys. Nah, seperti ini ya. Jadi semua dari ujung, tengah, belakang, depan harus rata. Nah, itu dia guys. Jadi teknik penyiraman itu tidak sembarangan ya. Karena kalau kita menyiram sebagian aja, misalnya setengah ya, setengah atau bagian depan, bagian belakang, nanti bagian yang tidak tersiram itu akarnya akan mengering guys. Dan biasanya daun-daunnya akan mengering pula. Nah, itulah penyebab dan solusi untuk yang pertama, yaitu tentang dalam penanganan penyiraman air ya. Nah, lalu yang kedua, daun mengering pada tanaman hias gantung adalah biasanya karena kekurangan sinar matahari. Lantas bagaimana nih cara mengetahui untuk tanaman hias gantung punya saya ini ya, itu kering karena kekurangan sinar matahari atau kelebihan sinar matahari guys. Nah, kita bisa mengidentifikasinya dari bagian yang hijaunya guys. Misalkan ini bagian hijau ya, itu terkena sinar matahari langsung terlihat subur, sedangkan di bagian belakang yang tidak terkena sinar matahari langsung itu mengering. Jadi kesimpulannya adalah bagian belakang yang tidak terkena sinar matahari langsung itu mengering karena kekurangan sinar matahari guys. Caranya gimana? Caranya otomatis kita harus pindahkan pot gantung ini atau tanaman hias gantung ini ke bagian yang terkena sinar matahari langsung guys. Jadi full ya, bagian depan, belakang harus terkena sinar matahari langsung semua. Dan kebalikannya, ada bagian-bagian yang mengering ditandai dengan pucatnya atau kuningnya dulu untuk sebagian tanaman. Biasanya itu karena kelebihan efek dari penyinaran guys. Solusinya gimana? Solusinya ya kita taruh ya di teras rumah yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi setiap tanaman itu beda-beda untuk kuantitas dari kebutuhan sinar mataharinya. Nah, lalu yang ketiga adalah terlalu panjang ya guys. Jadi teman-teman kalau punya tanaman hias gantung yang sudah lebih dari 3 jengkal, lebih baik dipotong ya. Nah, seperti punya saya ini nih,
ini sudah lebih dari 3 jengkal, maka harus dipotong guys. Karena kenapa? Biasanya kalau tanaman hias gantung itu sudah terlalu panjang ya, lebih dari 3 jengkal, yaitu bagian akarnya itu akan tercabut guys. Tercabut keluar, maka otomatis di bagian akar itu tidak masuk ke dalam media tanamnya dengan sempurna. Karena terlalu berat ya, bagian ujungnya terlalu panjang sehingga berat. Otomatis dia ada sebagian akar yang keluar dari media tanamnya. Ini sudah saya cek seperti itu. Jadi solusinya adalah kita potong aja guys. Lalu di bagian media tanamnya kita bisa ditambahkan ya untuk penambahan media tanam agar bagian akarnya itu yang sudah sebagian keluar dari media tanam bisa tertimbun kembali dan akarnya masuk kembali ke media tanamnya. Nah, itulah tips yang ketiga. Nah, lalu yang keempat adalah biasanya kalau untuk tanaman hias gantung yang daun-daunnya mengering ditandai dengan pembusukan, lalu daun menguning hingga mengering adalah karena penyakit busuk ya, busuk batang, busuk akar. Nah, solusinya adalah kita bisa menyiramkannya atau menyemprotkan dengan fungisida guys. Fungisida apa aja ya, bisa merek yang ditin, antrakol dan lain sebagainya, yaitu dengan cara sebagian disiram di bagian perakaran ya untuk media tanamnya, lalu sebagian lagi kita bisa semprotkan dengan alat sprayer, yaitu di bagian batang-batang dan daun-daunnya kita semprot dengan sempurna sehingga basah semua untuk bagian tanaman hias gantungnya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang sudah terlanjur tanaman hias gantungnya itu sudah mengalami daunnya kekeringan, jangan berputus asa, jangan takut ya, jangan bersedih. Yaitu kita bisa menyikapinya atau memberi solusinya, yaitu dengan cara memotong bagian-bagian daun-daun yang mengering ya. Setelah itu barulah kita identifikasi dari keempat hal tadi yang sudah saya uraikan di depan ya. Kalau salah satu udah bisa kita identifikasi, barulah kita beri solusi jitu untuk permasalahan tanaman hias gantung punya kita. Nah, itu aja ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk ilmunya. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.